Halo semua, perkenalkan nama saya Angelika Levina Apalem. NPM saya 12114201200060. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dengan penyakit acute coronary syndrome. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu apa yang dimaksud dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Yang dimaksud dengan gangguan sistem kardiovaskuler adalah suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu definisi dari penyakit acute coronary syndrome. Menurut Dr. Irmalita 2009, yang dikatakan ACS tipe STEMI adalah akusi koroner akut dengan iskemia miokard berkepanjangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian miosit kardiak, di mana kerusakan miokard yang akan terjadi tergantung pada satu, letak dan lamanya sumbatan aliran darah. Yang kedua, ada atau tidaknya aliran kolateral. Yang ketiga, luas wilayah miokard yang diperdarahi pembuluh darah yang tersumbat. Etiologi atau penyebab sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut biasanya disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu terbentuknya plak atau tumpukan kolesterol pada dinding arteri koroner yang mengakibatkan penyumbatan darah ke jantung. Selain itu, sindrom koroner akut juga dapat terjadi ketika penggunaan zat tertentu seperti kokain, nikotin yang bisa memicu spasme atau penyempitan arteri koroner secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu sign dan simptom atau gejala dari penyakit acute coronary syndrome. Gejala paling umum yaitu koroner akut adalah nyeri bisa terasa seperti tertindih benda berat atau rasa tidak nyaman dan tidak bisa diselesaikan lokasinya. Kadang rasa nyeri bisa menjalar hingga ke rahang dan lengan. Gejala lainnya itu keringat dingin, sesak nafas, sakit kepala dan pusing seperti mau pingsan, mual dan muntah, gelisah, denyut jantung tidak teratur. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Oleh karena terjadinya perubahan morfologi pembuluh darah koroner akibat penimbunan lemak pada area lumen pembuluh darah koroner, maka lambat laun plak tersebut menjadi rapuh. Pada saat plak yang rapuh tersebut lepas, maka terbentuk sumbatan pada aliran darah koroner tersebut, akan terjadi kikisan, maka inilah pemicu terjadinya trombosin. Kadang kejadian ini disertai tanda atau keluhan dari pasien seperti nyeri dada. Selanjutnya yaitu diagnosa dan intervensi keperawatan. Berdasarkan manifestasi klinis, riwayat penyakit dan pengkajian data diagnostik, maka diagnosa keperawatan yang bisa timbul adalah gangguan rasa nyaman dan aman pada nyeri di dada, berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan demam aliran miokard. Kedua, ada aktual atau resiko penurunan krus jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokardial. Yang ketiga ada lemas berhubungan dengan takut dan kematian. Yang keempat ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan demam. Dan yang kelima ada kurang pengetahuan mengenai kondisi dan kepatuhan pengobatan. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman nyeri dada berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan demam aliran miokard. Tujuannya, nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada berkurang atau hilang. Jadi, apa yang kita diagnosa, apa yang kita kaji, itu
rasa tidak nyaman, nyeri di dada berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan demam aliran miokard. Jadi tujuannya kita yaitu untuk menghilangkan rasa tidak aman dan membuat rasa dada itu berkurang dari kesakitan dan perlahan menghilang. Kriteria hasil. Yang pertama, terjadi penurunan rasa tidak nyaman di dada. Yang kedua, pasien tampak nyaman dan bebas dari nyeri. Yang ketiga, penurunan respiratory rate, denyut jantung dan tekanan darah kuat, hangat dan kering. Yang terakhir, ada intervensi. Yang pertama, kaji, catat, dan laporkan penyebab dan faktor yang mempengaruhi rasa tidak nyaman di dada. Yang kedua, diskriminasi pasien tentang rasa tidak nyaman di dada termasuk lokasi, intensitas penjalaran, durasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi gejala. Gejala lain seperti mual, keringat dingin, atau mengeluh atau tidak bisa. Ada beberapa kondisi yang dihubungkan dengan rasa tidak nyaman di dada dan merupakan karakteristik yang ditemukan pada pasien dengan nyeri iskemik dan gejala. Yang ketiga, kaji pengaruh rasa tidak nyaman pada dada. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2. Asuhan keperawatan pada Tuan A dengan sistem anterior kilip 1 TIMI 2/7 Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Pengkajian perawat. 1. Pengumpulan data. Identitas pasien. Nama Tuan A, tempat tanggal lahir 4 Februari 1974, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, status menikah, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru, alamat Jalan Kebun Cengke, Maluku, tanggal masuk 12 Desember 2020, tanggal pengkajian 12 Desember 2020, nomor register 725112. Diagnosa medis, sistem anterior kilip 1 TIMI 2/7. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya S, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Kebun Cengke, hubungan dengan pasien yaitu istri. Riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama. Tuan A dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Ambon pada tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 13.25 WIB dengan alasan masuk mengeluh nyeri yang terasa samar di dada. Kedua, riwayat kesehatan sekarang. Sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien mengeluh di dadanya terasa sangat sakit di leher, bahu kiri, lengan, dan menyebar ke bagian bawah. Kemudian keluarga Tuan A langsung membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Selanjutnya itu analisis data. Di sini ada data fokus, problem, dan juga etiologi. Namun saya hanya akan menjelaskan data fokus dan problem karena etiologi di sini sudah tertera secara bagan dan ada pada makalah saya. Data fokus, pasien DS, data subjektif maksud saya, pasien mengatakan sesak nafas dan nyeri dada menjalar ke rahang bawah, leher, dan punggung dengan durasi kurang dari 20 menit, skala nyeri 9/10 dengan problem nyeri akut. DO, jalan nafas paten, tidak ada obstruksi jalan nafas oleh lidah, cairan dan benda asing, suara nafas vesikuler pada kedua lapang paru. Gerakan dinding dada simetris, irama cepat, pola nafas teratur, reaksi otot dada tidak ada, sesak nafas ada, RR 20 kali per menit. Tekanan darah 12/71 mmHg, 58 kali per menit, HR 58 kali per menit. Nadi teraba, irama reguler lemah, CRT kurang dari 2 detik. DS, pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas. DO, jalan napas pasien tidak ada obstruksi jalan napas oleh lidah,
cairan dan benda asing, suara napas vesikuler pada kedua lapang paru, snoring tidak ada, growling tidak ada, dan stridor tidak ada. Gerakan dinding pada simetris, irama nafas cepat, pola nafas teratur, reaksi otot dada tidak ada, sesak napas ada, RR 20 kali per menit. Tekanan darah 12/71 mmHg 58 kali per menit. Nadi teratur, nadi teraba, regular, dan lemas snoring. Selanjutnya yaitu kita masuk pada diagnosa dan intervensi. Diagnosa dan intervensi di sini sudah dibuat dalam tabel, yaitu ada diagnosa keperawatan, NOK, dan NIK. Di sini saya akan mulai dari diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan penurunan aliran darah ke miokard. NOK mengatakan bahwa setelah dilakukan tindakan keperawatan selama perawat pasien bertoleransi terhadap aktivitas dengan kriteria hasil, 1. Mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri atau mencari bantuan. Yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang ketiga, mampu mengenali nyeri atau skala intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Yang keempat, mengatakan rasa nyaman setelah nyeri itu berkurang. Dan yang kelima, tanda vital dalam rentang normal. Sementara NIK mengatakan bahwa lakukan memonitori nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor perspektif lainnya. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, diskusikan pengalaman nyeri di masa lampau dan ketidakefektifan kontrol nyeri di masa lampau tersebut. Dukungan atau support yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Yang kedua, bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Yang ketiga, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan, kurang faktor prefektivitasnya. Kemudian yaitu pembelajaran yang perlu kita berikan yaitu ajarkanlah dan anjurkan teknik non-farmakologi relaksasi distraksi. Yang kedua, anjurkan untuk meningkatkan istirahat. Kemudian berikan analgetik untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan lain dan tindakan nyeri atau tindakan nyeri yang tidak berhasil. Kemudian, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, derajat nyeri sebelum pemberian obat. Cek instruksi dokter tentang jenis obat yang digunakan, dosis, dan frekuensi. Cek juga riwayat alerginya. Terus memonitori vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgetik pertama kali. Dukungan yang dapat diberikan itu seperti pilihlah analgetik yang diperlukan dan kombinasikan dengan dari analgetik ketika pemberian lebih dari 1. 2. Tentukan pilihan analgetik tergantung tipe dan beratnya nyeri. Jadi jika skala nyerinya tinggi berarti analgetik atau kombinasi analgetik yang diberikan juga harus setara dengan nyeri yang kita rasakan. Yang ketiga, tentukan analgetik pilihan, rute pemberian, dan dosis optimal. Kemudian yang keempat, pilih rute pemberian secara baik untuk pengobatan nyeri secara teratur. Pembelajaran yang perlu kita berikan yaitu ajarkan untuk melakukan evaluasi efektivitas analgetik, tanda dan gejala atau efek samping. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang kedua yaitu toleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen dan kebutuhan. Di sini NOK mengatakan bahwa setelah dilakukan tindakan keperawatan selama toleransi aktivitas, pasien akan meningkatkan dengan indikator
Satu, saturasi oksigen dalam rentang yang diharapkan dalam respon aktivitas. Yang kedua, heart rate dalam rentang yang diharapkan dalam respon aktivitas. Yang ketiga, RR dalam rentang yang diharapkan. Dan yang keempat, tekanan darah dalam rentang yang diharapkan dalam respon aktivitas. Sementara Nock mengatakan bahwa kolaborasi pemberian analgetik yang tepat. Selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi. Di sini sudah dibuat dalam bentuk tabel, yaitu ada waktu DX, implementasi, dan evaluasi. Waktu 13 Desember 2020, DX 1, implementasi, melakukan observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan, mengajarkan teknik nafas dalam. Kedua, menjelaskan maksud tujuan latihan nafas dalam. Ketiga, memonitori status fisiologi pasien yang menyebabkan keletihan dan status kardiorespirasi saat beraktivitas. Keempat, mengukur skala nyeri. Kelima, memberikan posisi tira baring dalam semi-Fowler. Yang keenam, mengajarkan teknik non-farmakologi, distalasi, dan mengajarkan meningkatkan istirahat menggunakan teknik komunikasi terapeutik. Yang ketujuh, membantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan dan menginstruksi si pasien menggunakan teknik distraksi dan relaksasi. Kedelapan, memberikan O2 3 liter per menit. Yang kesembilan, mengajarkan tentang pembatasan aktivitas. Yang ke-10, melakukan perekaman EKG. Yang ke-11, pemasangan line NaCl 0,9%. Yang ke-12, kolaborasi pemberian loading aspilat 160 mg sesudah loading di rumah sakit sebelumnya. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Diagnosa yang pertama yaitu S. Pasien mengatakan rasa takut dengan tindakan sesudah berkurang, tetapi resiko tindakan salah satu bisa menyebabkan serangan jantung masih pasien pikirkan. O. Tekanan darah 110 per 78 mmHg. Nadi 82 kali per menit. RR 20 kali per menit. Ekspresi wajah rileks, tenang, nampak lebih komparatif dengan perawat dan dokter. A. Masalah belum teratasi. P. Pertahankan intervensi, tambahkan intervensi terkait pemberian motivasi. Karena diagnosa 1 belum berhasil, akhirnya saya melakukan diagnosa yang kedua, yaitu S. Pasien mengatakan masih merasakan ketidaknyamanan atau nyeri pada dada, namun tingkat nyeri sudah berkurang sehingga aktivitas bisa ditingkatkan. O. Tekanan darah 110 per 84 mmHg. Nadi 82 kali per menit. RR 20 kali per menit. Pasien dapat tidur tanpa adanya keluhan. Tidak nampak adanya kelelahan. A. Masalah teratasi. Masalah perlu perhatian secara berkala untuk mengurangi resiko pemburukan kondisi. P. Lanjutkan intervensi. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, setelah melakukan asuhan keperawatan selama 2 hari, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu 1. Dapat mengetahui penyebab apa saja yang menjadi penyebab penyakit acute coronary syndrome. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja gejala-gejala dari penyakit acute coronary syndrome serta patofisiologinya. Yang ketiga, pada pengkajian pasien dengan penyakit acute coronary syndrome ini mengalami keluhan utama yaitu nyeri dada. Yang keempat, hasil yang didapatkan pada tahap implementasi dan evaluasi yaitu hasil yang cukup mengurangi keluhan pasien sudah bisa beraktivitas dengan baik, tidur tanpa adanya keluhan. Ya, baik, sekian presentasi saya terhadap penyakit acute coronary syndrome. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat yang membuat Anda tidak nyaman. Namun saya di sini sudah mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan kriteria tugas yang diberikan. Sekian dan terima kasih.